Anda bisa ikhlas dengan cara sadar dan mempersiapkan diri, ya. Bukan untuk susah-susah, sebenarnya game-nya dinaikin levelnya. Tapi kita bilang, "Wah, susah hidup gue." Padahal secara game, ya naik udah levelnya. Tapi dia nggak sadar kalau ini nggak game. Kalau ini adalah game. Oke? Nah, aduh, pertanyaannya apa sih? Lupa. Tadi kan pengalaman Mas Tunu sendiri. Iya, untuk itu. Nah, jadi kesadaran bahwa ini adalah proses di mana dan akan menuju kemana ini penting. Ini kesadaran sebenarnya, kesadaran gue tuh lagi ngapain sih? Ya, kenapa sih gue ada di posisi ini? Gitu kan. Nah, itu penting sampai kemudian oke, aku mau serius, mau intens, lewat apapun yang hadir, aku mau engage. Nah, ikhlas itu engage bahasanya. Ya, lebih engage dengan kehidupan apapun yang terjadi. Dengan situasi tersebut gitu. Kalau nggak engage, bahasanya kan resisten. Bahasanya, gue disengage, gue nggak mau tahu, gue nggak cocok. Tapi kalau kita mau tumbuh, kebetulan kejadiannya adalah seperti itu, kita harus aware bahwa ini yang membawa ini adalah karena my intention. Sehingga kalau datang sesuatu ya yang harus kita hadapi, kita udah harus ikhlas menerimanya, engage. Gue main sama lo nih. Bentuknya problem, oke. Gue hadapin problemnya, ya kan? Aku tahu ini cuma permainan. Tapi serius nih, kalau gue biasa nguasain ini, gue naik ke kelas nih, gitu level. Nah, itu namanya tuh yang disebut tadi pertanyaannya. Gimana sih Mas seperti ininya engagement, keseriusan untuk katakanlah kita ambil kalau tadi ayat tentang agama, ayat tentang kebahagiaan. Pancasila itu kan enggak sembarangan. Satu, ketuhanan Yang Maha Esa. Mau engage gak sama Tuhan? Gitu. Orang Indonesia kalau nggak engage sama Tuhan nggak jadi orang Indonesia. Banyakan komplain. Tapi begitu ada sesuatu yang terjadi, Tuhan lagi mengajak main game nih. Aku engage, kan? Aku ikhlas. Aku akan berjuang. Semua jadi satu di situ. Nah, nanti proses itu akan membuat energi yang dihadapi dengan itu terasimilasi atau terkunyah ya menjadi vitamin-vitamin yang kemudian membuat kita tumbuh. Nah, kebanyakan kita menghindari masalah akhirnya tidak tumbuh-tumbuh karena banyak vitamin yang nggak ya kita minum ya, atau jamu lah kalau mau lebih parah lagi ya. Pahit nih, gua udah buang aja gitu kan, maunya yang manis-manis, taunya diabetes gitu. Padahal mau diajak sehat. Nah, gitu. Kepahitan hidup kan kayak jamu. Tapi kenapa kita tuh itu tadi engage nggak sama jamu? Iya, semua yang manis itu sehat. Nah, jamu yang manis pun sehat, tapi yang pahit juga ada. Nah, pelajarin tuh. Oke, kalau ada yang pahit, gue juga engage deh, gue minum. Nah, akhirnya hidup kita sehat. Tapi dari pengalaman Mas Tunu sendiri tadi pertanyaan saya juga, saya balik lagi sedikit. Ada nggak momen dimana Mas Tunu mungkin dulu saat ilmunya mungkin belum seperti sekarang, gini. sempat merasa kesulitan juga pasti hadapi itu. Kesulitan itu adalah berhentinya kita kesulitan itu sampai akhirnya kita bertanya sama Tuhan, ya. Jadi Anda bisa ikhlas, kita bisa ikhlas karena tadi sadar harapannya dengan podcast ini Anda ada di situ. Ya. Karena hidup emang isinya itu. Atau Anda nunggu sampai kehidupan yang akan memepet Anda, memaksa Anda untuk ikhlas. Karena pasti nyampe situ juga. Nah, simpel lah. Kita sayang sama orang tua, sama nenek kita, tapi suatu hari kan dia akan meninggalkan kita. Ada nggak kita persiapan untuk itu? Nah, itu enggak, gue nggak mungkin dia, nggak mau, gue selalu sayang sama dia, tahu-tahu nggak ada. Nah, kita kan begitu. Itu baru tentang itu aja, ya. Jadi kita siap nggak gitu. Jadi, nah, proses itu yang namanya kepepet, akhirnya baru ternyata ya semua orang tuh harus pergi. Nah, siapa yang kita cintai, ternyata semua bukan milik kita. Kan baru jadi pujangga tuh kalau udah kena itu, yes. Memahami kesadaran. Kenapa nggak jadi pujangannya sekarang? Ya, dan bisa
nyebar manfaat kepada orang-orang yang lebih perlu support lagi gitu kan. Karena di situ nanti happiness-nya sebenarnya. Happiness kita baru nanti kalau kita otot kita dalam hal itu bersamaan kita bangun bisnis, udah ada pengalaman itu, ya. Anak buah gini gitu kita udah tahu juga, ya. Ketemu klien yang gono gene kita pun tahu karena dia juga manusia, ya. Jadi yang kita naikin bukan derajatnya sih, tapi yang kita naikin kelasnya itu ilmunya itu ilmu menjadi manusianya, ya. Yang menjadi Ilmu menjadi manusianya, sehingga karena kita akan berhubungan sama manusia, nah di situ insya Allah kita nggak akan kerepotan karena ilmu itu sudah kita latih. Waktu terakhir kali kita ngobrol di podcast ini, Mas Nono pernah bilang, ya ikhlas itu sebenarnya gampang. Iya. Paling gampang orang nggak ngapa-ngapain ikhlas itu. Nyender sama Allah nggak ngapa-ngapain. Hatinya. Otot masih pegang begini. Pegang pistol. Bertahan siapa yang nyerang kita. Kepepet kita kan. Tapi hati kita gue udah nggak ngapa-ngapain sebenarnya. Mati-mati dah. Tapi ada yang nongol kita tembak. Gitu ya? Itu ikhlas. Tapi ada fear juga di situ kalau gitu, enggak? Ya kita harus di-engage fear-nya. Artinya menghadapinya dengan ada rasa takut juga, ada kayak waspada gitu. Ya itu kan kita punya raga, rasio, rasa, ya. Raganya gimana, rasionya gimana. Nah rasanya yang lagi fear, ya misalnya kan kita harus hadapin juga, kita engage juga. Nah, kita pelan-pelan ini rasa ini apa ini? Jadi kan bicara tentang rasa, manajemen emotional emotional intelligence. Ya. Apa itu rasa takut sebenarnya? Rasa takut adalah coachnya kita juga. Ya. Karena rasa takut itu adalah dia kasih tahu kalau lo masih takut ada yang salah dengan pikiran lo. Kalau pikiran lo benar, lo nggak akan takut. Nah situ namanya mindset, itu namanya belief. Kenapa gue sampai takut kayak gini? Biasanya orang takut udah dihindarin aja kan. Tapi kalau orang takut, kenapa gue takut ya? Gue salah mikir nih gue. Itu namanya tumbuh. Kayaknya ada yang salah mikir. Coba aja, ya. Mindset gitu dulu deh. Kalau lagi takut bilang kayaknya gue salah mikir. Gitu aja. Nanti kan nggak takut lagi. Ini ya. Kita nggak langsung dikuasai sama takutnya. Karena emang takut itu ada kesalahan proses berpikir apapun itu yang harus dikaji setiap hari seumur hidup. Karena kita banyak takutnya kan. Sampai akhirnya ternyata ini terjadi. Jadi misalnya fear tadi bicara, ya itu dia. Saya pernah belajar bahwa ya kayak tadi Mas Nono bilang, setiap emotion tuh punya pesannya masing-masing, termasuk rasa takut. Kayak ya either ada sesuatu yang perlu kita hindari atau sesuatu yang perlu kita perlu mempersiapkan lebih baik mungkin, atau sesuatu yang perlu kita persiapkan. Dan seringkali orang bukannya menindaklanjuti pesanan tapi justru sibuk sama si pembawa pesannya. Ya, Sibuk sama si rasa takutnya, tapi bukan mencoba memahami kayak tadi Mas Nono bilang, ini apa sih pesannya dari rasa takut gue ini gitu. Kenapa ya gue ngerasa takut nih? Jadi game itu tadi di game kan banyak sekali yang kita ini sebenarnya gue ngapain nih, gue ini ngumpulin apa, ngumpulin nyawa supaya apa segala macam. Nah pesan-pesanan banyak. Tapi kalau di game kan dikasih lihat, ya. Kalau ini kan kita nggak ada kelihatan. Orang sabar, disuruh sabar. Sabar itu apa ini sih sabar? Udah jelas dia yang salah. Besok udah harus gini, diambil sama dia. Gue harusnya itu kan. Ya oke, itu juga boleh. Asal ikhlas, hajar dia. Gitu kan, hak lo. Nanti kan ada konsekuensinya. Itu juga jangan marah lagi. Kalau dia bawa lagi yang lain, akhirnya kita jadi ramai di situ. Silahkan semua diekspor, atau kita ikhlasin, atau kita sabarin. Karena kalau disabar juga, artinya ada energi yang kita latih, yang kita kita olah, yang kita tingkatkan intensitasnya. Ya, ini begitu sabarnya selesai. Nah kemudian kita jalan, itu jalan tuh gampang misalnya. Karena ternyata kita jalannya nggak sama kemarin sebelum sabar. Jalemnya.
luarnya masih begini-begini aja, tapi dalamnya itu energi yang diolah, itu sudah menjadi yang disebut apalah namanya itu tenaga dalam lah. Sabar kan nelen rasa nggak enak. Dengan ikhlas, maka ada energi yang kita olah yang kemudian masuk menjadi bagian dari kekuatan kita, ototnya itu kan. Nah di situ begitu itu muncul, begitu dijalanin muncullah kemudahan-kemudahan.